Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Mimin di channel Bocah Indigo. Pada kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah kisah yang kemarin yang berjudul Mendaki Bersama Arwah di Gunung Arjuno. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati, dan bagi kalian yang ingin langsung membaca cerita ini bisa langsung kunjungi ke kolom deskripsi video ini. Di situ ada link yang akan mengarahkan panjenengan semua menuju ke cerita tersebut. Sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke inti ceritanya. Perjalanan menuju pos ketiga ini begitu lancar, tidak ada kejanggalan yang terjadi. Bahkan dalam perjalanan ini mereka sempat bertemu dengan beberapa kelompok pendaki yang memiliki tujuan serupa dengan mereka. Namun mereka berdua juga sempat bertemu dengan kelompok pendaki yang berpenampilan sangat berbeda dengan pendaki pada umumnya. Kelompok yang mereka jumpai ini beranggotakan 3 orang. Ketiganya memakai jubah putih lengkap dengan sorban yang melingkar di leher mereka. Ketiganya tidak memakai jaket ataupun pelindung lainnya. Namun anehnya mereka seakan-akan tidak merasakan hawa dingin di gunung ini. Padahal saat itu malam hari, mereka pun terlihat sangat ramah pada Fandi. Bahkan lebih dulu mereka menyapa Fandi dengan senyum yang merakah di wajah mereka. "Sendirian aja mas?" tanya pendaki berjubah putih itu. "Enggak mas, berdua." Lagi dan lagi, pendaki yang menegur Fandi tidak melihat sosok Rio yang berada di sampingnya. Seolah-olah Rio dianggap tiada. "Mau kemana pak? Kau ndak pakai jaket?" tanya Fandi. "Mau ke petilasan," ucap pendaki berjubah putih. "Ngapain pak?" tanya Fandi penasaran. "Berdoa mas," ucap pendaki berjubah putih itu. "Bertiga aja pak." "Memangnya boleh pak mendaki dalam jumlah ganjil?" tanya Fandi. "Tidak apa-apa, yang penting itu tetap hati-hati. Lagian kamu juga sendirian," ucap pendaki berjubah putih itu. "Saya berdua kok pak," ujar Fandi. "Kami hanya lihat kamu seorang diri." "Ya sudah, kalau begitu kamu tetap hati-hati, jangan sampai lupa diri," ucap pendaki berjubah putih itu. Setelah para pendaki tersebut pun meninggalkan Fandi dengan pesan yang begitu menohok, yaitu Fandi dimintainya untuk tetap hati-hati dan tidak boleh lupa diri. Entah apa yang dimaksud oleh para pendaki itu. Memang di jalur pendakian ini banyak petilasan-petilasan sejarah yang masih tertinggal. Namun Fandi tidak pernah berpikir bahwa masih banyak orang yang memanjatkan doa di petilasan-petilasan itu. Konon katanya, banyak juga orang yang datang untuk melakukan pemujaan ataupun meminta pesugihan. Sehingga tidak heran jika kerap kali ada hal janggal yang terjadi di Gunung Arjuno ini. Namun Fandi tidak ingin berpikiran sempit, mungkin saja ada tujuan baik dari aktivitas mereka. Tidak ada yang tahu tentang hal itu, bukan? Maka dari itu, Fandi tidak begitu memikirkan ucapan-ucapan pendaki itu. Akan tetapi hal yang masih janggal dalam pikiran Fandi yaitu ketika para pendaki tidak mengetahui keberadaan Rio yang jelas-jelas berada di sampingnya. Tentu hal itu benar-benar mengganggu pikirannya.
Kok mereka tidak melihat kamu ya yo? Tanya Fandi. Bukan gak lihat. Mungkin saja mereka tidak sadar akan keberadaanku, ucap Rio. Mungkin saja, tapi ya sudahlah, ucap Fandi. Mereka pun kemudian memilih untuk mempercepat langkah mereka agar mereka segera sampai di puncak. Sebab waktu terasa berputar dengan begitu cepat. Tidak terasa mereka berdua sudah berjalan kurang lebih 3 jam lamanya. Itu artinya 1 jam lagi mereka akan segera sampai di pos ketiga. Sejauh ini perjalanan yang mereka lakukan terbilang aman dan tanpa kejanggalan apapun. Mereka pun tidak mengalami gangguan dari makhluk-makhluk gaib penghuni Gunung Arjuno. Tentu hal tersebut membuat Fandi merasa lega. Itu artinya ia bisa berpikiran tenang saat ini dan menikmati keindahan jalur pendakian Gunung Arjuno di malam hari. Saat malam hari tiba, jika dilihat dari atas, banyak sekali lampu-lampu menyala dari bawah dan semuanya terasa indah. Layaknya bintang-bintang yang berkelap-kelip di atas hamparan langit yang begitu luas. Hal tersebut sangat menentukan. Setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam dengan banyaknya kejanggalan yang membersamai mereka berdua, akhirnya mereka pun sampai di pos ketiga. Segala lelah telah terbayarkan. Fandi pun memutuskan untuk beristirahat sebab dia sangat lelah dalam perjalanan ini. Saat ia ingin merebahkan badannya di atas tanah, tiba-tiba saja Fandi mendengar suara gamelan lengkap dengan sinden Jawa yang terdengar tak begitu jauh dari tempatnya beristirahat saat ini. Bahkan ia mendengar keramaian dari sumber suara tersebut. Rio, kamu dengar suara enggak? Itu suara gamelan dan suara keramaian, ucap Fandi. Aku tidak mendengar apapun, sepi-sepi aja kok, ucap Rio. Coba deh perhatiin lagi. Itu ada suara gamelan, suara sinden, bahkan seperti ada keramaian tak jauh dari sini, ucap Fandi. Aku tidak dengar apa-apa, ucap Rio. Atau suara itu hanya halusinasiku saja, ucap Koliri. Mungkin saja hanya halumu, apalagi kamu terlihat sangat lelah, ucapnya. Mungkin aku akan coba tidak mengindahkan suara-suara itu, ucap Fandi. Lebih baik kamu istirahat lebih dulu. Apa kita mau bangun tenda saja? Tanya Rio. Tidak perlu. Kita bangun tenda saat di Lali dulu aja. Di sana kondisinya jauh lebih memusingkan dibandingkan di sini, ucap Fandi. Fandi pun kemudian beristirahat untuk mengembalikan energinya yang sudah banyak terkuras saat pendakian ini. Anehnya Rio tidak terus serta beristirahat bersama. Kamu udah rehat Rio? Tanya Fandi. Nggak, aku nggak capek kok, ucap Rio. Padahal sejak awal kamu belum istirahat, bahkan belum minum ataupun makan snack sedikit pun, ucap Fandi. Aku gak lapar ataupun haus, jadi tenang aja, ucap Rio. Kamu yakin? Tanya Fandi. 1000% yakin, ucap Rio. Ya udahlah. Sikap Rio benar-benar membuat Fandi merasa sangat aneh. Sejak awal ia enggan jika diajak beristirahat, dan bahkan sejak awal ia bahkan tidak makan ataupun minum. Padahal pendakian ini benar-benar melelahkan dan menguras banyak waktu. Sementara itu sebenarnya Fandi masih memikirkan soal gamelan dan seisinya tersebut. Ia sangat ingin datang ke sumber suara tersebut agar ia tidak lagi penasaran. Namun di sisi lainnya ia takut jika hal itu hanyalah tipu daya makhluk gaib penghuni Gunung Arjuno. Suara-suara itu bahkan tidak kunjung hilang saat Fandi hendak memejamkan matanya. Bahkan semakin lama didengarkan dengan seksama, suara itu semakin jelas adanya. Apa aku datang saja ya? Tanya Fandi dalam hatinya. Namun jika ia datang dan ternyata itu hanya tipuan makhluk gaib, hal itu tentu akan menyulitkan hidup Fandi sendiri.
Ia tidak tahu apakah ia akan selamat jika datang ke sana, atau mungkin hal buruk bisa saja menimpa perjalanannya. Fandi benar-benar resah. "Rio, apa kita hampiri saja suara itu?" tanya Fandi. "Jujur aku tidak mendengar apapun," ucap Rio. "Tapi aku mendengarnya, bahkan sangat jelas," ucap Fandi. "Lalu kamu mau samperin suara itu?" tanya Rio. "Rasanya aku ingin sekali datang ke sana," ucap Fandi. "Kamu yakin berani?" tanya Rio. "Jujur aku sedikit takut sih," ucap Fandi. "Kalau aku lebih baik jangan," ucap Rio. Fandi pun terdiam saat Rio mengatakan hal itu. Ada pepatah mengatakan, "Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani." Pepatah itu memiliki makna jika kita berani, maka kita tidak boleh memiliki rasa takut. Namun sebaliknya, jika di awal kita sudah memiliki rasa takut, maka jangan coba-coba atau jangan berani-berani. Aku pun terdiam setelahnya. Namun Fandi berusaha untuk memberanikan diri, setidaknya supaya rasa penasarannya tersebut hilang. Ia pun kemudian berjalan mendekati ke arah sumber suara. Namun baru beberapa langkah, Rio sudah menepuk pundaknya dari arah belakang. "Jangan." "Kenapa?" tanya Fandi. "Khawatir kamu tidak bisa kembali," ucap Rio. "Kan aku hanya melihat saja, bahkan aku melihat dari kejauhan yo," ucap Fandi. "Jangan," ucap Rio. "Apa mereka makhluk gaib?" tanya Fandi. Rio pun hanya terdiam saat Fandi menanyakan hal itu padanya. Fandi pun sedikit kesal karena Rio hanya diam dan tidak menjawab apapun. "Biarkan aku melihatnya sebentar," ucap Fandi. "Jangan salahkan aku jika sesuatu saat terjadi hal buruk padamu," ucap Rio. Fandi pun tidak mengindahkan ucapan Rio. Ia bahkan terus berjalan menghampiri sumber suara itu. Dari kejauhan ia melihat banyak sekali gemerlap lampu yang lokasinya tak begitu jauh dari tempatnya berdiri saat ini. Fandi melihat pertunjukan ronggeng lengkap dengan gamelan yang mengiringi setiap tarian dibawakan oleh ronggeng itu. Di depannya banyak sekali penonton ikut bersorak ria dengan tarian-tarian yang dibawakan oleh para ronggeng itu. Tanpa sadar, Fandi pun terhanyut dalam irama gendang gamelan yang dimainkan. Ia bahkan berlenggak-lenggok layaknya penari pria yang mahir dalam tariannya itu. Fandi terpana oleh apa yang ditatapnya saat ini. Hal itu membuatnya tak sadar bahwa ia sudah melakukan tarian cukup lama, hingga ada sosok ronggeng yang kemudian menatap tajam Fandi. Hal itu pun membuatnya sadar, dan Fandi langsung beristighfar. "Astagfirullahaladzim," ucap Fandi. Fandi pun kemudian bergegas menuju tempat istirahatnya sebelumnya. Ia menghampiri Rio yang saat itu sedang duduk dan sedikit kesal. "Rio, tolong aku," ucap Fandi. "Kenapa?" tanya Rio. "Ronggeng itu menatapku, aku takut," ucap Fandi. "Apa yang perlu kamu takutkan?" tanya Rio. "Aku takut jika mereka benar-benar bukan manusia, melainkan makhluk gaib," ucap Fandi. "Kalau memang mereka makhluk gaib, lalu kenapa?" tanya Rio. "Aku khawatir mereka akan membawaku ke alam mereka," ucap Fandi. "Sudah aku peringatkan namun kamu tetap tidak mengindahkannya," ucap Rio. "Maafin aku, tapi aku saat ini benar-benar takut," ucap Fandi. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Biarkan saja apa yang menjadi takdirmu berjalan sebagaimana mestinya," ucap Rio. "Kok kamu ngomongnya gitu?" tanya Fandi. "Memang ada yang salah?" ucap Rio. Fandi pun hanya terdiam setelahnya. Fandi dan Rio kini tidak berbincang. Mereka memilih untuk diam satu sama lain. Di sisi lain, Fandi benar-benar ketakutan. Ia takut jika sosok ronggeng yang menatapnya tadi adalah makhluk gaib. Fandi pun menyesal bertindak semena-mena di dalam pendakian ini. Seharusnya ia tidak mengindahkan suara-suara apapun yang didengarnya di dalam pendakian ini, seperti suara sebelumnya
dan seperti kejanggalan yang terjadi sebelumnya. Namun lagi dan lagi ia terus-menerus melakukan kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan olehnya. Sejak saat itu Fandi pun memilih untuk diam dan berusaha membuat pikirannya tenang. Ia terus menanamkan pikiran positif bahwa seseorang yang dilihatnya adalah benar-benar manusia dan bukan makhluk gaib. Namun jika dipikirkan dengan menggunakan logika, rasanya tidak mungkin jika ada sebuah pertunjukan ronggeng di atas gunung yang jauh dari pemukiman warga. Apa di jalur pendakian Arjuna ini ada pemukiman? Rasanya mustahil. Daripada terus berpikiran buruk, Fandi pun memilih untuk menyudahi istirahatnya dan melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya, yaitu pos Lembah Kidang Lali Jiwo. Perjalanan itu hanya ditempuh kurang lebih 30 menit. Jalur yang dilalui akan terasa lebih enak dari jalur sebelumnya karena melewati jalur tanah. Sebelum sampai di Sabana 2, para pendaki akan menjumpai Lembah Kidang. Di Sabana 2, pendaki biasanya mendirikan tenda dan bermalam di sana. Untuk pagi harinya, persiapan summit attack atau pendakian menuju puncak. Di Sabana 2 juga ada sumber air. Fandi dan Ira pun berinisiatif untuk bermalam di pos itu dan membangun tenda sampai fajar tiba. Sebab sejauh perjalanan yang mereka tempuh, keduanya belum sempat mendirikan tenda di pos kemanapun. Di Lali Jiwo nanti kita akan buka tenda, ucap Fandi. Yakin? Tanya Rio. Tentu, sejauh ini kita pasti sangat lelah. Terlebih lagi, istirahat kita berdua benar-benar terganggu, ucap Fandi. Maka dari itu, Lali Jiwo adalah pilihan yang tepat. Untuk kita berdua bisa istirahat dengan panjang, ucap Rio. Mereka berdua pun semakin bersemangat dalam menempuh perjalanan. Hari semakin larut, kini waktu sudah menunjukkan pukul 2 malam. Itu artinya mereka harus segera sampai di Lali Jiwo sebelum pukul 3 pagi, agar mereka bisa memiliki cukup waktu untuk terlelap terlebih dahulu sebelum nanti melanjutkan perjalanan menuju puncak Arjuna dan menikmati summit. Ayo semangat, sebentar lagi kita akan sampai, ucap Fandi. Iya Van, ucap Rio. Kok tumben kamu lemes? Tanya Fandi. Tidak apa-apa, ada suatu hal yang ingin aku sampaikan padamu, Van, ucap Rio. Kenapa? Nanti aku akan jelaskan semuanya ketika sampai di Lali Jiwo. Hanya satu kalimat yang sangat ingin aku ucapkan padamu, ucap Rio. Kalimat apa yo? Tanya Fandi. Aku minta maaf, ucap Rio. Loh, minta maaf kenapa? Untuk apa juga? Tanya Fandi. Mungkin ini akan menjadi kali terakhir kita bersama, ucap Rio. Memangnya kenapa? Kamu mau pergi jauh? Tanya Fandi. Iya, ucap Rio. Kemana? Tanya Fandi. Akan aku jelaskan nanti, ucap Rio. Ya sudahlah, kamu jangan terlalu dipikirin. Saat ini kita harus bersenang-senang, ucap Fandi. Rio pun mengangguk setelahnya. Perjalanan menuju pos selanjutnya sangatlah ringan, sebab semua kesulitan sudah kami lewati saat perjalanan di pos-pos sebelumnya. Hingga perjalanan setengah jam ini memberikan kesan menyenangkan bagi Fandi. Tak ada kejanggalan sepanjang perjalanan menuju Lali Jiwo. Namun Fandi pun tiba-tiba saja teringat sesuatu hal. Teringat bahwa akan ada banyak kejadian aneh saat nanti sampai di Lali Jiwo. Sebab posko itu kerap kali membuat para pendaki menjadi lupa akan banyak hal, seperti nama tempatnya yaitu Lali Jiwo, yang artinya lupa diri. Namun aku berharap aku tidak mengalaminya, sebab aku sangat ingin menceritakan semua kebahagiaan di dalam pendakian Arjuna ini pada teman-temanku. Aku ingin berbagi kebahagiaan bersama mereka, dan aku tidak ingin menjadi sosok yang lupa diri. Kita harus tetap hati-hati, ucap Rio. Iya yo, sebab kita tidak pernah tahu hal buruk apa yang sudah menanti kita di atas sana, ucap Fandi. Aku janji akan menjagamu, ucap Rio. Aku pun akan bersikap demikian, ucap Fandi. Sikap Rio semakin lama semakin aneh. Layaknya seseorang yang sudah mendekati ajalnya, ia seakan-akan terlihat seperti sedang menuntaskan suatu hal
Namun aku sendiri enggan untuk bertanya pada Rio. Aku takut dia akan berpikir yang tidak-tidak. Setelah menempuh perjalanan 30 menit, akhirnya Fandi dan Rio pun sampai di pos Lali Jiwo. Mereka kemudian bergegas mengeluarkan perlengkapan tenda untuk didirikannya di hamparan tanah luas di atas sana. Bukan hanya mereka saja yang melakukan camp di posko itu, melainkan ada beberapa tenda lain yang sudah berdiri kokoh di sana. Tentu hal itu membuat Fandi senang, sebab ia tidak lagi berada di dalam sarang kesepian. Fandi dan Ria pun bekerja sama untuk membangun tenda. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Kita harus segera selesaikan pembangunan tenda ini, ucap Fandi. Iya Van, tambah Rio. Sesaat sebelum mereka menuntaskan pembangunan tenda itu, tiba-tiba saja terdapat angin kencang yang bertiup ke arah mereka. Namun anehnya angin itu berbeda dengan angin-angin biasanya. Angin yang berhembus itu membuat bulu kuduk Fandi seketika saja merinding. Entah angin apa yang menerpa mereka itu. Fandi pun merinding seketika. Namun rasanya tidak mungkin ada angin yang berhembus tiba-tiba dan membuat tubuh seseorang merinding seketika. Ini rasanya aku tidak percaya. Namun ini benar-benar nyata. Kembalilah nak, tempatmu bukan di sini. Terdengar suara diri yang entah dari mana asalnya. Setelah mendengar suara aneh itu, sikap Rio berubah seketika. Ia terlihat begitu takut. Tempatku di sini, ucap Rio lirih. Fandi pun merasa aneh kenapa Rio tiba-tiba mengatakan hal demikian. Apa maksud di balik kalimatnya itu? Pulanglah, ucap suara aneh itu lagi. Tidak, bentak Rio. Fandi pun mendekat ke arah Rio untuk menanyakan tentang apa yang terjadi padanya. Mengapa tiba-tiba sikapnya berubah seketika? Yo, lo kenapa? Sadar Rio, sadar. Setelahnya Rio malah memeluk Fandi dengan begitu erat. Terlihat wajahnya banyak sekali ketakutan yang ada pada dirinya. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Fandi. Rio hanya menggelengkan kepalanya untuk mengungkapkan bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Ya sudah, kita tuntaskan pendirian tenda ini. Setelahnya kita bisa berbincang di dalam tenda. Udara semakin dingin, jangan sampai kita membungkuk di sini, ucap Fandi. Mereka berdua pun menuntaskan pembangunan tenda yang memang hampir usai. Kemudian mereka pun bergegas untuk masuk ke dalam tenda. Suara apa tadi? Tanya Fandi. Suara mereka, ucap Rio. Aku mendengarnya meskipun lirih. Apa alasan mereka memintamu pulang? Tanya Fandi. Karena menurut mereka tempatku bukan di sini, ucap Rio. Lalu di mana? Di tempat yang begitu jauh dan sangat sepi, ucap Rio. Kamu bisa menolaknya bukan? Ucap Fandi. Mereka akan terus datang, ucap Rio. Aku memang tidak tahu asal-muasal persoalan kamu itu apa. Tetapi jika kamu tidak memiliki kesalahan pada mereka, kamu tidak perlu takut, ucap Fandi. Tapi mereka terus-menerus datang, ucap Rio. Hiraukan saja sudah, tambah Fandi. Fandi belum tahu bahwa teman karibnya itu didatangi oleh sekelompok malaikat yang akan membawa Rio ke alam yang semestinya. Sebab hingga detik ini, Fandi belum mengetahui jika karibnya tersebut telah tiada. Alas Lali Jiwo. Alas Lali Jiwo sendiri bermakna hutan lupa diri. Konon dapat membuat tersesat siapa saja yang melewatinya dengan niatan buruk. Menurut para aktivis spiritual, hutan itu dihuni banyak jin penunggu. Menurut mitos yang beredar, bila tidak ingin tersesat di hutan Lali Jiwo, sebaiknya pendaki menjauhi beberapa larangan yang menjadi pantangan. Di antaranya adalah tidak boleh mengenakan pakaian yang didominasi warna merah, tidak boleh membawa rombongan dengan jumlah ganjil, dan tidak diperbolehkan untuk merusak situs-situs petilasan di alas itu. Namun sayangnya semua pantangan yang disebutkan tersebut dilanggar oleh Fandi. Saat melakukan pendakian, Fandi mengenakan baju warna merah. Bahkan ia juga mendaki seorang diri.
Sebab Rio yang saat ini membersamainya adalah sosok arwah yang tidak kunjung diketahui oleh Fandi. Saat ini lembah Kidang menjadi pilihan untuk Fandi dan Rio beristirahat dan membangun tenda. Lembah Kidang dan alas Lalijiwo bersebelahan. Saat ini Fandi masih berusaha menghibur Rio yang mengalami rasa kalut akan suatu hal. Kalut yang diakibatkan karena gangguan bisikan suara yang memintanya untuk pulang. Sebelumnya aku pun mendapatkan bisikan yang sama saat masih di dalam perjalanan pendakian. Oleh karena itu aku berusaha sebisa mungkin untuk membuat Rio jauh lebih tenang dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya aku belum menceritakan ini padamu Rio, tapi aku pun mendapatkan bisikan yang sama. Bisikan itu meminta aku untuk kembali agar aku bisa selamat. Namun aku tidak mengindahkan bisikan itu dan memilih untuk melanjutkan perjalanan bersamamu. Maka dari itu kamu jangan khawatir. Jangan terlalu dijadikan beban untuk persoalan ini, ucap Fandi. Tapi aku dan kamu itu berbeda, Van, ucap Rio. Apa yang beda? Kita berada di tempat dan kondisi yang sama kok, ucap Fandi. Akan aku jelaskan semuanya padamu segera, ucap Rio. Kapan? Ucap Fandi. Jam 3:30, ikutlah denganku ke Lalijiwo. Akan aku ceritakan semuanya padamu, ucap Rio. Lah kenapa gak sekarang aja dan kenapa harus di Lalijiwo? Tanya Fandi. Aku harus menenangkan pikiranku lebih dulu sebelum aku menceritakan semuanya padamu, ucap Rio. Ya sudahlah, kalau begitu lebih baik kita istirahat lebih dulu sebelum jam 3:30, ucap Fandi. Ya sudah, ucap Rio. Mereka pun kemudian masuk ke dalam tenda yang sudah mereka bangun dan bersiap-siap untuk memejamkan matanya, untuk bisa mengembalikan energi yang terkuras karena pendakian yang cukup panjang. Saat tidur, tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Semua aman terkendali. Bahkan suasana pegunungan yang begitu sejuk membuat mereka semakin nyenyak. Namun nyatanya, Rio tidak terlelap, bahkan ia tidak memejamkan matanya. Ia hanya menyaksikan Fandi tertidur, dan selebihnya ia merenung. Apa benar aku telah tiada? Tanya Rio dalam hati. Jika benar, mengapa aku masih ada di sini? Apa karena janji yang belum usai pada Fandi? Kami merencanakan melakukan pendakian bersama, namun aku ingkar padanya. Hingga akhirnya aku hanya bisa membersamainya dengan cara yang tak biasa, ucap Rio dalam hatinya. Saat Rio memandang langit-langit, ia melihat bayangan hitam yang nampak mengelilingi tenda mereka. Entah bayangan apa yang ada di luar sana. Rio berusaha untuk tidak mengindahkannya. Jika memang sudah waktunya, aku ingin pergi dengan tenang, tanpa adanya beban yang harus aku tuntaskan, ucap Rio. Sepertinya Fandi tersadar akan kegelisahan Rio. Ia pun terbangun dan menegur Rio. "Nggak tidur?" tanya Fandi. "Enggak," ucap Rio. Fandi pun kembali merasa aneh dengan sikap Rio. Lagi-lagi ia melihat Rio tidak beristirahat, bahkan ia tidak tidur, meskipun ia sudah menempuh perjalanan yang begitu panjang dalam pendakian puncak Arjuna ini.